Sebanyak 132 nyawa melayang menjadi korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tragedi ini terjadi seusai laga Arema FC melawan Persebaya pada pekan ke-11 lanjutan BRI Liga 1 2022. Tragedi ini menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Bahkan Presiden Jokowi langsung memerintahkan untuk mengusut tuntas dengan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, akhirnya polisi menetapkan 6 tersangka. PSSI juga melakukan investigasi langsung ke lapangan dan menjatuhkan sanksi kepada Ketua Panpel Arema FC dan Security Officer. Sejumlah penemuan selama penyidikan dan penyelidikan kemudian akhirnya dibeberkan. Namun temuan-temuan itu kemudian terungkap ternyata hanya sebuah hoaks atau kebohongan belaka. Ketua Komite Disiplin PSSI, Erwin Tobing, mengatakan telah menemukan 42 botol minuman keras bersegel di Stadion Kanjuruhan Malang seusai tragedi tersebut. Penemuan itu terungkap dalam investigasi PSSI setelah bertemu dengan perwakilan manajemen Arema FC, Ketua Panpel Arema FC, dan Security Officer Arema FC. Bahkan Erwin mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu catatan. Menurutnya, hal-hal terlarang seperti ini tidak sepantasnya bisa lolos masuk ke dalam stadion. Erwin juga membantah pihaknya yang menemukan botol-botol miras tersebut. Ia menuding botol-botol itu ditemukan oleh polisi. Hal ini disampaikan saat Erwin diperiksa menjadi saksi di Mapolda Jatim. Namun belakangan, klaim penemuan botol miras temuan polisi yang diumumkan Komdis PSSI ternyata hanya bohong semata. Ini karena Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang menyebutkan bahwa 46 botol itu bukan berisi miras, melainkan berisi ramuan obat untuk penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Lalu bagaimana asal-muasal dari puluhan botol PMK yang disita polisi tersebut? Pihak Dispora menceritakan bahwa pertengahan Agustus 2022 lalu pihaknya menggelar lomba pemuda pelopor se-Kabupaten Malang. Pada lomba di bidang pangan, seorang peserta mempromosikan hasil temuannya, yakni racikan yang diklaim mampu menyembuhkan PMK pada ternak sapi. Sebuah rekaman suara perempuan mengaku penjual dawet di dekat pintu 3 tribun Stadion Kanjuruhan viral di berbagai platform media sosial. Rekaman suara itu menceritakan kesaksian tentang kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Sang perempuan di dalam voice note mengklaim banyak supporter Arema yang sebelumnya telah mabuk. Tidak hanya alkohol, wanita tersebut juga mengatakan bahwa supporter Arema menggunakan obat-obatan terlarang. Perempuan itu juga menyebut para Aremania yang dalam keadaan mabuk itu mengejar, menghajar, bahkan juga memburu seorang polisi yang berupaya menyelamatkan seorang anak kecil yang terjepit di pintu 3. Perempuan itu juga mengaku menyelamatkan polisi tersebut. Sempat dilakukan penelusuran oleh para Aremania maupun Aremanita, ternyata di pintu 3 tribun Stadion Kanjuruhan tidak ada penjual dawet. Suara voice note tersebut kemudian juga diselidiki Komnas HAM dan juga kepolisian. Hasilnya ternyata juga nihil. Belakangan, seorang ibu-ibu kemudian mengaku bahwa rekaman voice note itu adalah suara dirinya. Ia mengaku dan meminta maaf kepada salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Belakangan diketahui ibu tersebut bernama Suprapti Fauzi, seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Setelah kejadian tersebut, akhirnya dari pihak Partai PSI memecat sang ibu tersebut dari keanggotaan PSI.
Kebohongan lainnya yang terungkap adalah PT Liga Indonesia Baru atau LIB soal penolakan rekomendasi Polres Malang agar jadwal maju sore hari. LIB mengaku menolak rekomendasi itu karena permintaan pihak Indosiar sebagai stasiun TV yang menyiarkan pertandingan. Hal ini diungkapkan oleh anggota tim gabungan independen pencari fakta Renal Kasali. Ia mengatakan PT LIB mengaku harus memenuhi permintaan tersebut. Namun, kemudian hal itu dibantah oleh Direktur Programming Indosiar, Harsiwi Ahmad. Ia menjelaskan penyusunan jadwal pertandingan Liga 1 sudah disusun oleh PT LIB. Jadwal juga telah dikoordinasikan dengan Indosiar selaku stasiun TV, termasuk jadwal siaran laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang berujung kericuan. Entah mana yang benar dan mana yang bohong, tetapi aksi saling cuci tangan ini kemudian ditanggapi Menko Polhukam Mahfud MD bahwa liga sepak bola di negeri ini memang kacau balau.